Tes konten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah berapa hari nih ya? Udah lupa nih, udah berapa hari aku nggak bikin video tentang si Rido ini, tentang rally latihan yang keberapa ya? Udah latihan keberapa? Aku belum cross check sih. Tapi ini udah lewat kali nih sih tanggalnya. Ya, udah ada hampir sekitar seminggu atau berapa hari gitu tertinggal aku melihat video dari hasil latihanmu. Oke, eh, mungkin ini latihan yang lalu ya, rally yang di tanggal 17 April 2024. Kamu masih pakai mobil Renault Clio rally 4 di tahap 1. Sedikit cerita aja nih. Jadi aku itu sedang ada masalah dan ada sedikit ya kok dibilang intinya itu ada berita baik, ada berita buruk. Nah, berita buruknya tuh banyak. Yang berita buruknya tuh sebenarnya kami ada masalah di rumah kami itu tentang listrik token. Jadi kami nyebut sebenarnya listrik kami itu sedang dicuri melalui dari tembok instalasi listrik. Jadi itu sebenarnya ceritanya sedikit cerita aja lah ya. Jadi waktu pas pembangunan rumah tuh ada mereka memasang instalasi listrik itu melalui dari tembok ke tembok. Jadi kayak mana itu ceritanya? Mulai orang ini menyemen, misalnya orang ini bikin pondasi tiang gitu ya kan, tiang gitu dibuat pondasi, disitulah ditaruh pipa kecil untuk menaruh listrik. Nah, tetangga kami yang sebelah itu tetangga kami itu yang sebelah tuh mencuri listrik kami gitu. Nah, kami cuman kami cuman listrik dari pribadi kami. Nah, sementara dia menyuri ke listrik kami. Jadi intinya kesimpulannya begitulah. Itulah kabar buruknya. Terus setelah ganti instalasi, dari situlah terjadi kami problem dan berantem besar kami sama orang sebelah sama orang PLN. Orang sebelah mereka tidak mengaku kalau ada pencurian listrik. Jadi karena panjang kali masalahnya, ya udah aku singkat cerita aja sebenarnya. Panjang lah, nanti aku ceritalah itu tentang itu. Berita bagusnya aku barusan dapat kabar dari website otomotif ya kan. Jadi aku iseng-iseng main di web otomotif ya kan. Iseng-iseng rupanya ada user sales Hyundai saya diminta jujur nge-review mobil Hyundai Stargazer. Nah, dari situ saya diminta jujur untuk nge-review mobil Hyundai Stargazer. Dan dari situ juga saya langsung test drive kesan pertama bagaimana dengan mobil ini dan seterusnya. Ya, kalau dibilang Hyundai itu sama seperti Honda. Cuman kelebihan Hyundai itu adalah dia memakai HSA sama EYD. Dia tuh kayak macam ada traction control tapi ada pengkontrolan dari depan dan belakang. Jadi kalau ketika di kecepatan 60 dia dikasih peringatan. Kalau misal kehilang kendali, kontrol dari EYD dan HSA itu dia langsung bergerak cepat. Jadi dia tuh mengikuti juga sama kayak macam mobil Mercy. Kalau terjadinya hilang kendali, setelahnya bergetar. Itu namanya cross line atau zip line, cross line. Ya pokoknya cross line lah, setahu saya. Kalau dulu kan yang dulu saya dipelajari dulu waktu Edi bilang katanya itu ada di fitur Mercedes namanya ASM. Dia ASM depan sama ASM belakang. Kurang lebih gitu sih. Oke lah, panjang lebar saya bahas-bahas ini. Ya udah, kita langsung aja ke latihan ke-17 2024. Tahap pertama.
Tapi jujur sih banyak sih cerita pengalaman saya di Hyundai waktu itu. Memang apa impresifnya, terus apa juga cara, maksudnya mobilnya itu bagaimana. Kalau dibilang di satu sisi mesinnya paling nyaman kayak Honda, cuman yang saya tekankan di situ kenapa pakai satu fan gitu. Sejarah mobil kalau menggunakan pendingin itu dia memakai dua fan. Jadi ada fan radiator sama fan AC. Oke, kayaknya ini sudah mulai. 3, 2, 1, go! Keep right. Tunggu dulu nih, kayaknya kayak macam rallycross ya. Kamu di aspal ya? Oke. Ini kayak rallycross ini. Melatih kecepatan dan kelihayan di sini. Oke, lanjutkan. Hairpin left, keep left. Key left. Jadi di sini yang ku tekankan ini namanya latihan kecekatan dan kelihayan. Ini yang disebut namanya rallycross, tapi rallycrossnya kan tidak rallycrossnya pun itu tidak dengan apa namanya open net atau lawan musuh. Jadi ini sebenarnya lawan musuhnya adalah waktu. Nah, kalau kita berbicara rallycross ini rumusnya banyak doh. Jadi rallycross tuh sebenarnya kita harus bermain dengan kecekatan dan feeling. Nah, yang pertama itu kalau kamu pengambilan tadi seperti ini tadi. Sebentar ya. Nah, seharusnya kamu ngambil dari kanan ini. Itu. Nah, ini kan udah ada namanya blok jalan. Seharusnya kamu ambil di kanan. Gitu. Jadi kamu nggak payah. Nah, kalau di sini kan kamu agak panik gitu. Makanya tadi aku bilang ambil dari kanan ini gitu. Udah kalau udah ambil kanan ini nggak usah kamu ngambil belok lagi sini. Kalau bisa diratakan kanan ke kanan nih terus. Nah, nanti ada obstacle ya kan di depan ada halangan blok jalan, langsung kamu ambil ke kiri. Harus cepat dia. Kurang lebih gitulah, doh. Oke? Nah, udah salah kamu. Oh, tuh. Makanya kamu di sini tadi ada panic attack. Jadi kamu terlalu nafsu kali tadi pas mau belok, jadi terjadi panic attack. Nah, panic attack tuh bagaimana sih? Ketika kamu berbelok, nah, ketika kamu sudah berbelok kayak gini, udah gitu tadi kamu salah juga. Kenapa kamu ambil dari kiri? Udah ada jalan blok, kenapa nggak ambil dari kanan aja gitu? Nah, kalau udah kayak gini ini namanya terkena kesalahan dari driver, namanya panic attack. Panic attack itu ketika kita di depan sudah lempeng, udah kita lewati dari blok 1, ternyata ada 2 blok lagi di situ. Nah, itulah terjadi block attack. Panic attack. Panic attack itu kamu mengalami kejutan yang dibilang mustahil untuk sebenarnya gimana ya? Mustahil untuk menjalani tapi masih bisa dilanjutkan dengan laju yang agak sedikit lambat gitu. Yang terjadi panic attack. Nah, di sini kan kamu langsung ngerem gitu, ngerem di atas 10 meter. Nah, 10 meter ini kamu udah ngerem, di sinilah terjadi understeer. Nah, understeer itu yang sudah aku bilang terjadinya panic attack.
panic attack inilah tadi. Di depan kamu sudah tahu ini ada terjadi. Cuman kamu agak sedikit lambat di sini. Gitu. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya itu setelah kamu membelok itu, jangan lebih banyak ngerem. Kalau bisa, pas dibelokkan, udah ngebuang mobilnya ke kiri, langsung kamu rem. Habis itu operlah ke kanan lagi. Nah, itu solusinya. Agar tidak terjadi namanya panic attack. Ini kamu udah termasuk panic attack. Oke, lanjut. Hairpin left, keep left. K left. Care. Into hairpin left. 90 right, keep right. And medium right. Keep middle. Finish. Oke, finish. Berarti jalurnya cuman gitu aja. Ya kurang lebih gitu. Ya seperti yang tadi aku bahas tuh bilang lebih dominan sih kamu mempelajari kelihayan dan kecekatan. Ya kurang lebih gitu. Maupun kamu pakai stick ataupun pakai mesin simulator ataupun setir simulator pun juga boleh. Intinya kamu melatih kecekatan dan kecekatan dan kelihayan gitu. Dan itu kamu hilangin itu yang terjadinya panic attack. Ya, kurang lebih gitu ya. Mungkin videonya durasinya sedikit 12 menit lah. Jadi kurang lebih gitulah ya. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Akhir kata dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next video nanti saya buat lagi. Oke, see you next time.